Oke Wak geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya Wak geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa Wak geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi Wak geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian Wak geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu Wak geng ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke Wak geng, jadi di kesempatan kali ini akan gue bahas dan prediksi datang dari Bundesliga Jerman ya kan. Terus ada Liga 1 Prancis, Serie A Italia, Premier League Inggris, dan La Liga Spanyol ya kan Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama ya kan, datang dari Bundesliga Jerman ya kan, yang pertemuan antara Heidenheim versus Bochum. Namun seperti biasa ya, sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi 5 pertandingan terakhir dari Heidenheim ya, itu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sementara dari Bochum sendiri nggak pernah mendapatkan kemenangan ya di 5 pertandingan terakhirnya ya kan, hanya mendapatkan 1 kali seimbang dan 4 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir ya kan, itu berhasil dimenangkan Bochum 3 kali dan sisanya mereka berakhir imbang Wak. Jadi untuk 5 pertandingan terakhir atau 5 pertemuan terakhir, Bochum mendominasi Wak ya, sedangkan Heidenheim tidak pernah merasakan kemenangan saat bertemu dengan Bochum. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Heidenheim. 5 pertandingan kandangnya hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan Wak ya. Sementara di Bochum di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara di pekan yang ke-32 Bundesliga Jerman. Jadi di klasemen sementara Wak geng, sama-sama di zona degradasi rupanya ya kan. Heidenheim berada di peringkat 16 dengan hanya baru mengantongi 25 poin, sementara Bochum berada di dasar klasemen Wak ya, dengan hanya baru mengantongi 21 poin. Kayak udah gak tertolong lagi nih Wak ya, udah berat lah keluar dari zona degradasi ya kan. Sementara Heidenheim mungkin masih bisa seandainya di sisa-sisa match bisa menang terus ya kan, karena di sini hanya selisih 5 poin dari Hoffenheim. Itu pun kalau Hoffenheim di sisa matchnya kalah terus ya kan. Tapi kalau misalnya Hoffenheim juga menang-menang aja ya kan, nggak ada harapan lah untuk Heidenheim keluar dari zona degradasi. Cuman ini masih bisa playoff Pak ya, peringkat 16 nya ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang begitu pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, karena aku bilang tadi Heidenheim masih punya harapan ya, sementara Bochum berat untuk keluar dari zona degradasi kan Wak ya. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Heidenheim walaupun di 5 pertemuan terakhir itu didominasi sama Bochum Wak ya. Dengan handicapnya min 1/4 bola aja kan Wak ya. Terus untuk di over undernya itu ada di under 23/4. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil memenangkan Heidenheim Wak ya dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya kan, kali ini datang dari Liga 1 Prancis yang pertemuan antara Nice versus Reims. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Nice itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan ya kan. Setelah kalah 2 kali beruntun, Nice mampu bangkit dari keterpurukan itu ya kan. Dan di match terakhirnya sangat mengejutkan ya kan, bisa mengalahkan PSG di kandang PSG pula itu ya kan. Sementara Reims di 5 pertandingan terakhirnya juga cukup oke Wak ya, malah panasnya di akhir-akhir liga ya kan. Waktu di awal-awal nggak mau panas dia ya kan. Jadi di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu masih lebih didominasi sama Nice ya kan, dengan memenangkan 2 kali dan sisanya itu mereka selalu bermain imbang ya kan Wak ya. Tapi untuk pertemuan terakhir ya kan, dan di putaran pertama Liga 1 Prancis itu Nice berhasil menang 2-4 waktu main di kandang Reims pula itu ya kan Wak ya. Selanjutnya kita cek 5 pertandingan kandang dari Nice. Di 5 pertandingan kandang yang mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sementara 5 pertandingan tandang dari Reims itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan 1 kali kekalahan. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara dari kedua tim di pekan yang ke-32 Liga 1 Prancis. Jadi di klasemen sementara Wak ya, itu Nice berada di peringkat 6 ya kan. Kemarin sempat berada di peringkat 2 atau 3 ya kan Wak ya.
Karena performanya kurang konsisten Wak ya, yang kalah 2 kali beruntun tadi ya kan, sama Monaco terus sama Nantes ya kan, akhirnya tercampak ke peringkat 6 sekarang ya Wak ya, dengan sudah mengantongi 54 poin. Sementara Reims itu berada di peringkat 13, sempat masuk zona degradasi seperti yang aku bilang Wak ya. Di awal musim performanya hancur-hancuran ya kan, tapi syukurnya liga udah mau habis dia mampu bangkit dan keluar dari zona degradasi ya kan. Jadi di sini Reims berada di peringkat 13 dengan sudah mengantongi 33 poin. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandara yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandara yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Nice lagi, walaupun tadi kita lihat performa Reims cukup oke kan, tapi di sini Nice ngejar untuk dapat zona Eropa Wak ya, minimal main di Eropa League lah ya kan, walaupun nggak dapat tiket UCL musim depan ya kan. Terus untuk di handicapnya ada di min 1/4 bola Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di under 3. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Nice dengan skor 2-0. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Serie A Italia ya kan, yang mempertemukan antara Torino versus Venezia. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini Torino di 5 pertandingan terakhirnya hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali seimbang dan 2 kali kekalahan ya. Sementara di Venezia di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali seimbang dan 2 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu masih lebih dinominasi sedikit sama Torino ya kan, dengan memenangkan 2 kali, Venezia memenangkan 1 kali dan sisanya itu mereka berakhir imbang. Selanjutnya cek juga 5 pertandingan kandang dari Torino. 5 pertandingan kandangnya Torino gacor Wak ya, nggak terkalahkan dengan mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sementara Venezia di 5 pertandingan tandang yang mendapatkan 4 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan Wak ya. Dibilang hancur enggak juga Wak ya, karena hampir nggak terkalahkan ya kan. Sayangnya dikalahkan kemarin waktu di klub friendly, itu pun nggak ini Wak ya, nggak masuk hitungan sebenarnya ya kan. Tapi khusus di Serie A di 5 pertandingan tandangnya kan, Venezia cukup tangguh ya Wak ya, karena nggak bisa dikalahkan sama tuan rumah ya kan. Selanjutnya saya cek juga klasemen sementara di kedua tim. Jadi klasemen sementara Wak ya, Torino itu berada di peringkat 10 ya kan, dengan sudah mengantongi 43 poin ya kan. Dibilang mau degradasi enggak, dibilang untuk ngejar zona Eropa juga udah berat ya Wak ya. Jadi pas di tengah-tengah aja dia kan. Sementara Venezia masuk zona degradasi kan Wak ya, dengan hanya baru mengantongi 25 poin di peringkat 18 ya kan. Jadi di sini Wak ya, biasanya itu ya kan cenderung kalau di akhir-akhir musim itu saling tolong menolong atau udah banyak match fixing ya Wak ya. Kayak di sini Torino seperti yang gue bilang tadi, dia mau naik ke zona Eropa nggak bisa, dibilang degradasi juga jauh. Dan di sini dia bisa jual match sama Venezia agar Venezia bisa melewati Lecce ya kan pastinya ya kan, dan keluar dari zona degradasi. Biasanya hampir rata-rata Wak ya, selama aku memprediksi bola rata-rata kayak gitu. Tim yang nggak ada kepentingannya mau naik nggak bisa, degradasi juga enggak, jumpa sama yang tim mau degradasi itu biasanya sih match fixing atau jual match ya kan Wak ya. Jadi di sini Wak ya udah jelas lah ya kan, Torino di sini bakal ngebantu Venezia keluar dari zona degradasi untuk melewati Lecce ya kan Wak ya. Entah nanti persaingan sama Lecce juga, Lecce ketemu sama siapa dan ditolong juga, itu tentang uang lah semuanya ya kan. Oke, jadi untuk menentukan saya mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, dan aku percaya ini match fixing ya kan. Jadi aku di sini mesti lebih ambil ke Venezia lagi Wak ya. Dengan handicapnya menahan 1/4 bola Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di under 2. Karena prediksi skor kepada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Venezia Wak, dengan skor tipis saja ya kan. Namanya juga jual match, janganlah dibantai-bantai ya kan. 0-1 aja ini Wak ya. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Kali ini datang dari Premier League Inggris ya kan, yang pertemuan antara Manchester City versus Wolves. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di 5 pertandingan terakhir dari Manchester City gacor parah Wak ya. Setelah kemarin sempat amburadul, performanya nggak jelas ya kan, lawan tim kecil pun bisa terpongkeng ya kan. Dan di akhir musim City bisa comeback seperti City yang kita kenal ya kan Wak ya. Dan di sini di 5 pertandingan terakhir nggak terkalahkan dengan mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara dari Wolves Wak ya, nggak kalah gacor juga di akhir-akhir musim ya kan, dimana di sini 5 pertandingan terakhir berhasil win streak ya Wak ya. Gacor parah ya kan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir jelas didominasi Manchester City ya kan Wak ya, karena Wolves ini pun angin-anginan juga ya kan, kadang jago kadang dibantai-bantai ya kan. Jadi Manchester City di sini memenangkan 4 kali, sementara Wolves hanya memenangkan 1 kali Wak ya. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Manchester City.
Di 5 pertandingan kandangnya juga nggak terkalahkan Wak ya pastinya, dan sama seperti 5 pertandingan terakhir mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sementara Wolves di 5 pertandingan tandangnya itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Nggak kalah gacor juga ya kan Wak ya. Ini tandang loh ya kan, tandang bukan kandang. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara di kedua tim di pekan yang ke-35 Premier League Inggris. Jadi di klasemen sementara kayaknya Manchester City sudah balik ke zona Eropa Wak ya, karena kemarin tuh sempat keluar sampai ke peringkat 8 ya kan. Akhirnya balik lagi ke peringkat 4 ya kan, dan kemungkinan besar kalau nggak ada perubahan lagi, kalau nggak mengulah lagi ya musim depan main lagi di Champions League Wak ya. Jadi di sini City berada di peringkat 4 dengan sudah mengantongi 61 poin. Sementara di Wolves Wak ya itu berada di peringkat 13 ya kan, sempat masuk zona degradasi peringkat 18 kemarin ya kan, dan akhirnya mampu bangkit win streak lo ya kan, akhirnya keluar dari zona degradasi dan berhasil di peringkat 13 sekarang ya, dengan sudah mengantongi 41 poin ya kan, udah jauh dari zona degradasi kan Wak ya. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku udah jelas lah di sini ambil ke Manchester City Wak ya, walaupun Wolves lagi gacor-gacor ya, tapi beda cerita kalau jumpai sama Manchester City ya kan Wak ya. Terus untuk handicapnya ada di min 1,5 bola Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di over 3. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Manchester City dengan skor 3-1. Oke, ngelas ya kan di pertandingan terakhir di sini datang dari La Liga Spanyol ya kan, pertemuan antara Rayo Vallecano versus Getafe. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandar, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Rayo Vallecano ya hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Kalau ini berbalik sama tim-tim yang sebelumnya kita bahas Wak ya. Rayo di awal musim cukup gacor Wak ya, cukup oke kan, sampai bisa ke peringkat 8 ya kan. Dan penghujung musim malah performanya makin hancur Wak ya, di 4 pertandingan terakhir nggak pernah mendapatkan kemenangan ya kan. Sementara Getafe di 5 pertandingan terakhir yang nggak kalah hancur dari Rayo Wak ya, hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan ya kan? Dan terakhir kali ini 3 kali lost streak ya kan. Untuk itu dari kedua tim di 5 pertemuan terakhir Wak ya, itu waduh sering berakhir imbang aja nih Wak ya, karena di sini hanya dimenangkan Rayo Vallecano 1 kali dan sisanya mereka selalu berakhir imbang ya kan. Selanjutnya kita cek juga 5 pertandingan kandang dari Rayo Vallecano. Di 5 pertandingan kandangnya nggak pernah mendapatkan kemenangan juga Wak ya, hanya mendapatkan 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Sementara di Getafe di 5 pertandingan tandangnya mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Performa yang cukup oke kalau dibilang untuk performa tandang ya Wak ya. Selanjutnya kita cek juga klasemen sementara kedua tim di pekan yang ke-34 La Liga Spanyol. Jadi di klasemen sementara Rayo Vallecano berada di peringkat 11 dengan sudah mengantongi 41 poin, sementara Getafe tepat berada di bawahnya dengan sudah mengantongi 39 poin, berada di peringkat 12 ya kan. Jadi di sini kalau untuk zona degradasi lumayan jauh lah ya. Jadi ini memang penghuni papan tengah setiap musimnya aja ini ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia Wak ya, aku di sini masih lebih ambil ke Getafe lagi Wak ya, kayak Getafe bisa nahan ya kan, walaupun main di kandang Rayo ya kan. Terus untuk di handicapnya menahan setengah bola. Untuk di over undernya Wak ya, ada di under 1/3/4. Seringkali Liga Spanyol keluar over under segini kan Wak ya, nggak sampai 2 ya kan. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berakhir imbang lagi Wak ya, tapi tanpa gol ya kan, dengan skor 0-0. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini ya kan. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksi bisa pulih hijau biar kita bisa JP masa lagi pasti ya kan. Untuk bursa handicap dan over-under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan lah pastinya ya kan. Jadi kan yang aku bahasin sebagai referensi Wak ya, jangan jadikan patokan, jangan diikuti 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50 ya kan. Jadi ambil aja yang sehati, kalau ada yang sehati sama kalian, kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkap hanya aku share di grup WhatsApp oke ya. Kalau kalian mau prediksi lengkap 1 harian ya kan, itu ku share-nya di grup WhatsApp ya kan. Kalau di sini cuma 5, di grup WhatsApp 1 harian kita share bola, dan untuk joinnya jangan khawatir Wak ya, karena tidak dipungut biaya pun, list gratis ya kan. Jadi tunggu apa lagi Wak ya, join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial media aku yang lain Wak ya, ada Facebook, Instagram dan Telegram, terus ada TikTok juga ya kan. Kalau kalian suka main single bet, aku sering ngasih free tips single bet di Facebook dan Instagram ya kan.
Jadi kalian bisa follow lah ya kan untuk dapat free tips setiap hari dari aku ya kan. Terus untuk kalian yang suka main bojal atau bola jalan bisa datang ke channel Telegramku, karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram ya kan Pak ya. Terus untuk TikTok ada beberapa prediksi sama sih seperti YouTube ya Pak, cuman dia berupa tulisan aja ya kan. Kalian juga bisa follow lah ya kan. Kadang nggak sama seperti yang di YouTube ya kan, yang di TikTok kadang pertandingan atau match yang berbeda ku posting di situ ya kan. Terus kalau kalian ada pendapat lain Wak ya tentang match atau pertandingan ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, yang muncul yang dapat ku sampaikan di kesempatan kali ini, jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.